Halo rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tahapan dan proses kompilasi. Kali ini saya akan memberikan ragam dari contoh kasus yang lain terkait tahapan dan proses kompilasi. Sebelum kita melanjutkan ke contoh kasus yang lain, sedikit saya akan jelaskan mengenai notasi aritmatika. Ya. Jadi, penulisan notasi aritmatika yang dikenal oleh sistem komputer ini terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, kita sebut dengan notasi infix. Notasi infix adalah notasi aritmatika di mana operator berada di antara kedua operannya. Operator yang dimaksud di sini adalah operator aritmatika, operator assignment, dan operator relasional. Sedangkan operan di sini adalah variabel yang digunakan untuk menampung satu nilai. Contoh adalah operasi aritmatika A plus B. Kemudian, notasi yang kedua adalah notasi postfix. Notasi postfix adalah notasi aritmatika di mana operator berada setelah atau di belakang kedua operannya. Ya, saya akan menunjukkan contoh konversi notasi infix ke postfix. Notasi infixnya adalah A plus B, sedangkan notasi postfixnya adalah A, B plus. Kita akan lanjutkan untuk jenis yang ketiga, disebut dengan notasi prefix. Notasi prefix adalah notasi aritmatika, di mana operator berada sebelum atau di depan kedua operannya. Berikut contoh konversi notasi infix ke prefix. Notasi infixnya adalah A plus B, sedangkan notasi prefixnya adalah plus AB. Berikut adalah beberapa contoh konversinya dari notasi infix, kemudian notasi postfix hingga notasi prefix. Nah, yang perlu rekan-rekan mahasiswa ingat adalah bahwa jika terdapat operator yang lebih dekat dengan kedua operannya, maka hal tersebut menandakan bahwa operasinya akan dijalankan atau diproses terlebih dahulu. Baik dilakukan berdasarkan level operator atau berdasarkan ada atau tidaknya tanda kurung. Level operator yang tertinggi adalah perpangkatan. Level operator yang menengah adalah perkalian dan pembagian. Sedangkan level yang paling rendah adalah penjumlahan dan pengurangan. Apabila ada satu buah operasi kurang lebih seperti ini, A kali B ditambah C bagi D, maka ada dua operator dengan level operator yang menengah, yaitu perkalian dan pembagian. Sehingga operasi ini akan dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya kemudian barulah dijumlahkan, karena penjumlahan merupakan operator dengan level yang rendah. Atau yang kedua, sebuah operasi ini dikerjakan terlebih dahulu karena mengandung tanda atau simbol kurung buka dan kurung tutup, seperti dalam kurung B min C. Walaupun di depan operasi B min C ini adalah perkalian, misalkan di sini adalah A kali dalam kurung B min C, tetap yang harus dilakukan terlebih dahulu operasinya adalah B min C. Karena ketika tanda kurung ini muncul, maka ini harus dikerjakan terlebih dahulu, terlepas dari levelitas dari operatornya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami oleh rekan-rekan. Misalkan kita punya sebuah contoh kasus untuk menentukan objek code dari sebuah source code dalam bentuk notasi aritmatika. Nah, di sini kita lihat notasi aritmatikanya adalah A minus dalam kurung B plus C. Artinya B plus C harus dilakukan terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia berada dalam tanda kurung. Apabila dia tidak berada dalam tanda kurung, maka akan dikerjakan berurutan mulai dari operasi yang pertama, yaitu pengurangan. Jadi ini adalah sebuah contoh kasus yang khusus, di mana walaupun kedua operator yang berada dalam notasi aritmatika ini sama-sama memiliki level yang rendah, tetapi karena penjumlahan yang muncul di operasi kedua ini merupakan operasi yang diberi tanda kurung, maka dia akan dikerjakan terlebih dahulu. Maka akan mengubah urutan dari penulisannya pada saat kita melakukan proses kompilasi.
Maka yang pertama kita akan masuk ke dalam tahapan scanner atau lexical analyzer. Kita memiliki A minus dalam kurung B plus C, ya, sehingga kita akan mengubah menjadi besaran leksikal setiap operannya menjadi ID1 minus dalam kurung ID2 plus ID3. Oke ya, sampai sini tidak ada masalah ya. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke syntax analyzer atau kita sebut dengan parser. Di sini, notasi yang kita gunakan adalah notasi postfix, di mana operator berada di belakang kedua operan. Ya, jadi, kalau kita perhatikan di sini, ID2 dan ID3 ini adalah operasi yang dilakukan duluan. Oleh karena itu, di notasi postfixnya, ID2 dan ID3 berada lebih dekat dengan operatornya. Nah, ID1, ID2, ID3 plus, artinya ini akan dikerjakan terlebih dahulu, barulah hasilnya nanti dikurangkan. Yang ketiga adalah semantic analyzer, ya, atau SA ya. SA ini akan dinotasikan dalam bentuk prefix, ya, per operasinya. Operasi yang pertama adalah penjumlahan, ID2 dan ID3, sehingga muncul seperti ini, plus, ya, operatornya berada di depan kedua operannya, ID2 dan ID3, kemudian hasil dari penjumlahan ini akan disimpan di T1 sebagai notasi penyimpanan yang pertama. Coba kita perhatikan rekan-rekan mahasiswa semua bahwa di dalam penulisan notasi postfix dan notasi infix dalam scanner, kita melihat bahwa ID1 ini berada di depan operasi ID2 plus ID3. Sehingga kita akan tetap mempertahankan kondisi ini ya, artinya ID1 kita akan tetap pertahankan berada di sebelah kiri, di depan operasi ID2 dan ID3. Walaupun operasi penjumlahan ID2 dan ID3 dilakukan terlebih dahulu. Sehingga intermediate code yang keduanya akan berbentuk kurang lebih seperti ini rekan-rekan. Minus ID1, barulah kemudian kita tulis T1. Sebagai notasi yang menampung hasil operasi dari penjumlahan antara ID2 dan ID3. Kemudian hasil dari mengurangkan antara ID1 dengan T1 ini akan kita simpan di T2. Nah, kita lihat bahwa ID1 tetap berada di sebelah kiri dari ID2 dan ID3 yang sudah diwakilkan oleh T1 sebagai notasi penyimpanan operasi penjumlahan ID2 dan ID3. Baik ya, jadi mohon dicatat bahwa kita akan tetap pertahankan identifier yang di sebelah kiri akan tetap berada di kiri, dan identifier yang di sebelah kanan akan tetap berada di sebelah kanan, dan tidak ditukar posisinya. Ya. Yang keempat adalah kode generator. Jadi, apa yang kita tulis di sini, ini mengikuti apa yang dibuat pada intermediate code. Ya, kita lihat, Anda lihat kembali intermediate code-nya. Bahwa yang pertama dikerjakan adalah menjumlahkan antara ID2 dan ID3 yang disimpan di T1. Sehingga ID2, karena ini adalah variabel atau identifier yang dimunculkan terlebih dahulu untuk memicu atau memulai operasi penjumlahan dengan ID3, maka yang kita load data terlebih dahulu adalah ID2. Kemudian kita tambahkan add dengan ID3, dan hasilnya disimpan di T1. Nah, untuk operasi berikutnya di dalam kode intermediate, di situ kan dilihat bahwa yang pertama muncul adalah ID1, sehingga LDA ID1, kemudian dikurangkan dengan T1, itu jadi sub T1, di mana T1 menampung hasil penjumlahan ID2 dan ID3, dan yang terakhir kita simpankan hasil pengurangan antara ID1 dan T1 di dalam T2. Nah, sekarang kita akan coba untuk optimalisasi di langkah yang kelima. Jadi kurang lebih seperti ini penulisannya untuk kode yang sudah dibangkitkan di tahapan keempat. Ya. Nah, kita akan lihat apakah di dalam penulisan operasi-operasi ini atau di dalam penulisan instruksi-instruksi ini ada yang bisa kita hilangkan. Misalkan apakah kita boleh menghilangkan LDA ID1. Kalau kita melihat dari pola penulisannya, maka dalam kode optimizer tidak ada yang bisa kita sederhanakan ya, sehingga hasilnya di kode optimizer ini akan sama dengan kode yang sudah dibangkitkan di tahapan keempat. Baik,
Berikutnya kita akan coba membuat objek code-nya. Ya, ini adalah hasil optimasinya di tahapan kelima. Kemudian kita akan coba untuk mengubah ke dalam bentuk objek code ya. Oke, yang pertama kita harus memindahkan nilai ID 2 ke dalam T1 agar hasil penyimpanannya dari operasi penjumlahan antara ID 2 dan ID 3 itu nantinya akan kembali disimpan T1. Ya, oke. Sedikit saya akan jelaskan rekan-rekan bahwa penulisan ini maksudnya adalah move T1 ID 2 ini artinya kita akan memindahkan nilai yang tersimpan di ID 2 ke T1. Artinya notasi yang kita tulis terlebih dahulu atau yang berada di sebelah kiri ini selain dia menjadi variabel yang dioperasikan, dia pun berfungsi sebagai lokasi atau variabel penyimpanan hasil operasinya. Oke, diingat ya, kalau dicatat. Seperti T1 yang kita tulis terlebih dahulu, maka nanti T1 akan menjadi notasi penyimpanan dari operasi ini. Jadi move T1 ID 2 artinya nilai ID 2 kita pindahkan ke T1 ya, kita simpan. Kemudian kita tambahkan apa yang ada di T1 yang tidak lain tidak bukan adalah ID 2. Ini kemudian kita tambahkan dengan ID 3 yang hasilnya nanti akan kita simpan kembali di T1. Ingat ya, notasi yang sebelah kiri ini adalah notasi variabel yang sekaligus untuk menampung hasil pengolahan. Oke, yang berikutnya kita akan load data untuk ID 1 ya, dan hasilnya akan disimpan di T2 ya, sehingga perintah yang kita akan tuliskan adalah move T2 ID 1, artinya nilai di ID 1 kita pindahkan dulu ke T2. Kemudian apa yang ada di T2 yang tidak lain tidak bukan adalah ID 1, kita akan kurangkan dengan apa yang ada di T1 sebagai hasil penjumlahan ID 2 dan ID 3. Kemudian hasil dari mengkurangkan T2 dengan T1, hasilnya akan kembali disimpan di T2. Notasi yang di sebelah kiri. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan untuk contoh kasus. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya di minggu depan. Terima kasih semuanya.